Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah atas nikmat hari ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di Syuhada Channel. Ini kali ini ada unit Vivo Y12i. Setipe dengan mirip dengan yang Vivo Y12, Y15 dan Y17. Bahkan LCD-nya pun bisa dipakai ke 4 handphone tersebut. Baterainya, kemudian konektor cas, mesin PCB bawah maksudnya ya. Itu biasanya satu tipe bisa dipakainya. Bahkan fingerprintnya juga sama. Yang beda hanya kamera ya. Yang Vivo Y12i ini hanya 2 kamera saja. Oke, ini kendalanya di baterai ya, teman-teman. Bisa dilihat baterainya kembung. Tadi saya pencet-pencet. Cara bukanya gampang ya, teman-teman, tinggal cari plat yang tipis, lalu congkel bagian back covernya, atau dengan kuku juga bisa. Jadi ini baterainya ya, kendala awal dari masih 50%, 70%, tiba-tiba langsung mati. Dihidupkan agak susah ya, harus dibantu cas kadang. Itu. Kemudian lama-lama di back covernya ini ngangkat ya. Sampai ngangkat, kemudian agak kebuka bagian penutup belakangnya, lemnya keangkat agak. Dia sudah harus ganti. Jadi kalau kondisi HP sudah sering ngedrop sendiri, dicas tiba-tiba penuh, tiba-tiba habis atau mati, nah, coba langkah yang paling ringan ya teman-teman, yaitu dengan cek baterainya. Kalau baterainya seperti ini ya, sudah mengembung, mau sedikit saja mengembungnya itu tetap bermasalah kadang gitu ya, cepat panas dan sebagainya. Nah, ini sudah lumayan besar dan kondisi baterai juga sudah mulai kayak melembek banget gitu. Nah, itu kayaknya sudah kurang aman kalau seperti itu. Model baterai tanam kalau sudah seperti itu sudah kurang worth it ya teman-teman buat dipakai. Oke, ini juga baterainya bukan ori ya teman-teman, bisa dilihat ya mereknya. Ini yang masang juga lumayan kuat. Nah, ini juga saya ganti spare part baterainya bukan yang ori juga. Ya, untuk fleksibelnya ini fleksibel LCD. Ternyata belum dikasih perekatnya. Ini saya tambahkan double tip supaya tidak keangkat-angkat. Takutnya nanti pas baterai sudah terpasang, misal mau dibongkar lagi dengan rusak yang lain misal, ya mudah-mudahan nggak sampai rusak lagi ya. Nah, itu nanti untuk lepas baterai biar nggak ngangkat bagian fleksibel. Tadi pas diangkat bagian fleksibelnya ikut terangkat ya teman-teman, karena ada lem yang menempel sedikit di fleksibel. Nah, itu bahaya. Kalau nyabut baterainya bisa barbar, itu bisa kejadian fatalnya adalah fleksibelnya bisa putus. Terutama di LCD ya teman-teman. Kalau fleksibel LCD putus ya otomatis ganti LCD kalau tidak bisa untuk menjumper bagian fleksibel. Kalau yang fleksibel sebelah kanan ini adalah fleksibel penghubung mesin bawah ke atas ya, untuk fleksibel cas juga. Nah, ini kan gantinya lumayan murah, tapi kalau yang LCD kan mahal ya. Oke, ini ya teman-teman ya. Jadi gampang ya untuk penggantian baterai HP tipe ini. Tinggal diangkat back cover, kemudian lepas bagian penutup konektor fingerprint ya dengan obeng, lalu lepas, kemudian angkat baterai. Nah, ini sudah saya carikan baterai yang merek lain, double power, mereknya LF. Ini lumayan bagus ya teman-teman. Ini bukan promosi tapi memang tadi pas beli adanya merek ini. Merek LF double power ini lumayan bagus, ya standar lah. Tidak sebagus orinya, tapi yang jelas lumayan bagus. Makanya saya beli. Dan harganya juga lumayan mahal ya, teman-teman. Kalau yang KW itu murah, mungkin 50.000, nggak nyampe, bahkan ada yang cuma 40, nah itu. Tapi ya kualitasnya bisa teman-teman nilai sendiri. Jadi kalau teman-teman ingin mengganti baterai dengan merek yang lain, cari yang merek
bagus, brand yang bagus. Misal ini yang saya beli ini atau yang lain. Banyak merek baterai yang bagus, banyak teman-teman ya. Atau kalau emang punya budget lebih ya belikan yang orinya langsung. Beli orinya di senternya ya, di service centernya. Itu biasanya ready. Kalau nggak ready pun biasanya sudah dibantu untuk order ke pusatnya. Cuman yang ori, bener-bener orinya ya mahal ya teman-teman. Ya, dulu pernah ya ada user itu kendala baterai juga. Cuman saya jumper fuse berhasil. Cuman dia pengen yang baru, yang ori ya. Jadi pesan ke service center itu harganya di kisar 200 sekian lebih. 200 pokoknya menuju 300. Itu ori bener ya teman-teman, bukan ori-orian tapi memang ori aslinya gitu. Itu jadi kalau yang ori memang mahal banget. Jadi yang seperti ini lumayan, kualitasnya juga lumayan. Nah ini sudah saya pasangkan double tip ya. Tadi di bagian frame juga sudah saya tambahkan double tip, tinggal ditempelkan saja, dipaskan fleksibelnya, konektornya, lalu tempelkan bagian baterainya. Oke, kalau baterai ori-nya itu agak lebih tebal ya teman-teman. Ini agak tipis sedikit ya, jelas karena bukan ori. Oke, untuk menguji baterainya berfungsi atau tidak, saya coba colokkan dengan charger ya. Apakah keluar untuk pengisiannya? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, keluar ya teman-teman. Keluar tanda petir. Dan mudah-mudahan ada persentasenya. Oke, keluar ya teman-teman. Ini ada setengah lebih. Nah, untuk baterai baru ya bagusnya di cas dulu ya teman-teman, biar full dulu kemudian baru kita pakai. Tapi kalaupun langsung dipakai juga bisa ya teman-teman, jadi nggak harus nunggu full. Cuman supaya lebih nyaman juga diisi full lalu dipakai. Oke, untuk pemasangan baterainya sudah selesai ya teman-teman. Mudah sekali, tinggal diangkat lalu ganti. Nah, kemudian ini saya pasangkan lagi untuk penutup mesinnya. Jadi ini teman-teman yang ada kendala baterai bisa ganti sendiri sebenarnya. Tinggal modal obeng ya, sama keberanian untuk bongkar HP-nya. Ya, obengnya yang obeng plus 1,5 bisa, 1,8 bisa, atau yang 2 juga bisa. 2 mili ya, ukuran 2 mili untuk matanya. Ini bisa. Tinggal diangkat untuk back over, lalu hati-hati pas pelepasan back overnya jangan ditarik secara barbar karena ada fleksibel fingerprint. Kalau ketarik putus ya ganti fingerprintnya. Oke, ini tinggal masangkan baut ya. Jadi buat teman-teman kalau baterai HP-nya sudah kembung itu memang bagusnya diganti ya teman-teman. Jangan nunggu sampai besar lalu sampai merusak backdoornya, keangkat-angkat, bahkan yang lebih parah itu bisa membengkokkan frame dan membuat LCD pecah. Nah itu ya lumayan sering juga ya teman-teman kasus seperti itu. Karena menganggap lah masih aman ya, baterainya masih bisa dipakai. Sebenarnya kalau sudah kembung walaupun dikit itu tetap kalau bisa segera diganti, karena untuk keamanan juga, untuk kenyamanan, plus untuk keselamatan handphone itu sendiri. Itu kalau dipaksakan terus ya bengkak bagian belakang ya. Dan ngerinya kalau bagian belakang itu kaca, itu bisa pecah gitu ya. Kalau plastik dia masih bisa ngelentur, tapi kalau kaca pecah dia. Nah, kalau sudah pecah apalagi kaca ya kan, itu nanti ya keluar budget lagi untuk membeli back covernya. Oke teman-teman, ini sudah bisa dipakai ya. Cukup mudah ya teman-teman untuk penggantian baterai Vivo Y12i. Vivo Y12 sama juga, Vivo Y15, Y17 juga sama. Bahkan bisa dibilang hampir semua HP itu sama.
Oke, teman-teman, demikian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.